Besti, siapa nih yang suka makan makanan penuh karbo, lemak, dan gula seperti ini? Enak sih ya, dan bagi sebagian orang mengkonsumsi makanan seperti ini terasa seperti sedang healing. Duh, kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa ya Besti. Tapi kalau dijadikan kebiasaan atau gaya hidup, pastinya akan berdampak tidak baik untuk kesehatan. Tapi tenang, kalian gak usah khawatir, mumpung sekarang sedang bulan Ramadan. Yuk kita jadikan bulan ini lebih bermakna, gak cuma ibadah yang diperbanyak, tapi diperketat juga soal asupan makanan di bulan suci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan detoksifikasi kolbu kita. Dan juga Ramadan adalah bulan detoksifikasi raga kita. Dua hal ini sebenarnya karunia dari Allah yang Dia berikan kepada kita semua. Sehingga Ramadan sejatinya adalah bulan di mana kita memperbanyak amal ibadah kita. Yang amal ibadah tadi membuat iman kita, jasad atau jiwa kita, hati kita menjadi lebih baik. Dan dibersihkan semua dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah selama Ramadan tadi. Masya Allah, tabarakallahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan merahasiakan berapa banyak amalan atau pahala yang didapatkan dari puasa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Tidak hanya itu, bulan yang suci ini harusnya kita pergunakan juga dengan hal-hal yang baik, salah satunya dengan menjaga semua asupan yang masuk ke tubuh kita. Iya dong ya, setelah 11 bulan kita membiarkan tubuh kita terzolimi dalam tanda kutip, kini saatnya kita harus melakukan detoksifikasi. So, bukan hanya menahan nafsu makan dari subuh hingga azan maghrib, tapi kita juga harus menjaga asupan makanan yang masuk saat sahur dan berbuka. Jangan sampai kalap ya Besti, kalap saat buka puasa dan sampai kekenyangan, hati-hati, badan berat untuk tarawih. Asupan gula dan karbohidrat yang masuk berlebih ke dalam tubuh, otomatis bikin tubuh kita juga akan bekerja ekstra untuk mencernanya. Alhasil, kerja pencernaan menjadi berat dan membuat kita jadi mudah mengantuk. Subhanallah. Ada apa dengan makanan? Karena ternyata orang-orang yang membatasi makanan atau mungkin di zaman sekarang mereka sebut sebagai kalori restriksi itu punya efek yang luar biasa. Mulai dari efek seperti autofagi di mana sel-sel kita itu dimakan oleh sel-sel yang rusak itu akhirnya perlahan mulai menghilang atau mungkin hilang dengan dimakan atau dilisiskan oleh tubuh kita dengan adanya autofagi atau lapar tadi. Jadi sebenarnya Ramadan sesungguhnya adalah bulan di mana terjadi dua pembersihan sekaligus, yaitu pembersihan kolbu kita, iman kita, peningkatan iman kita, dan yang luar biasa lagi dengan adanya lapar yang kita rasakan, secara otomatis raga kita akan terdetoks. Besti, detoksifikasi merupakan salah satu proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Ketika tubuh seseorang tidak bisa melakukan detoks, akibatnya sangat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan Islam telah mengajarkan pada kita betapa pentingnya detoksifikasi. Salah satu caranya dengan berpuasa. Selain Ramadan, umat Muslim tentu familiar dengan jenis puasa lainnya, seperti puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. Tak hanya detoks tubuh, puasa bahkan bisa membersihkan hati atau kolbu kita. Kalau bahasa Rasulullah kan bahwa hati kita itu ya awalnya putih. Ketika dia melakukan dosa maka dia akan hitam setitik demi setitik sampai akhirnya dia menjadi hitam kelam ya seperti itu. Nah makanya amal perbuatan atau amal baik yang dilakukan seseorang itu akan membersihkannya. Itulah bahasa detox seperti itu. Jadi racun hati berupa dosa dan maksiat itu dibersihkan dengan amal kebaikan, dengan taubatnya dia, dengan zikir dia seperti itu. Apa itu racun kolbu? Besti, racun kolbu terjadi akibat dosa yang kita perbuat. Jadi semakin banyak dosa yang kita perbuat, pastinya akan membuat perasaan atau hati jadi tak tenang. Tak heran jika timbul rasa cemas dan kecenderungan untuk berburuk sangka. Ini sangat erat kaitannya atau sangat berhubungan dengan apa yang dikatakan Nabi SAW bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu was-was atau cemas. Jadi dosa itu sebenarnya racun kan. Nah, ketika seseorang melakukan dosa, maka sebenarnya dia telah menimbulkan kegelisahan dalam dirinya. Sama juga dengan makanan sebenarnya. Orang sudah tahu sebenarnya makanan yang sehat itu apa, makanan yang tidak sehat itu apa.
Sehingga ketika dia mengkonsumsi makanan tadi sebenarnya dia merasa bersalah gitu kan. Hayo nih Besti, siapa yang habis kalap makan bawaannya selalu merasa bersalah? Itu artinya hati kita pun menolak ya untuk memasukkan sesuatu yang tidak baik ke dalam tubuh. Padahal nih ya, orang tua kita dulu sudah mencontohkan hal-hal yang baik, salah satunya dengan gaya hidup sederhana. Zaman dulu, hampir sebagian besar makanan itu diolah dengan cara dibakar, dikukus, atau direbus. Pilihan makanan juga tidak sebanyak sekarang, sehingga mereka dapat menjaga hawa nafsunya untuk makan tidak berlebihan. Berbeda dengan sekarang, banyaknya jenis makanan dengan rasa dan variannya yang menggugah selera seakan-akan menjadi ujian untuk kita tetap sehat. Padahal nih ya, fungsi kita makan dan minum kan tujuannya untuk ibadah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita bicara tentang makanan sehat dan tentunya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan pun insya Allah kita bisa belajar cara membuat masakan atau makanan sehat. Dan hari ini ada salah satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian mengenai salah satu produk tepung yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Tepung ini dinamakan talbinah. Ya, talbinah ini ya seperti ini ya. Ya, kayak begini. Jadi ini salah satu tepung gandum yang ada dedaknya juga sehingga masih ada serat di situ, yang Nabi kita SAW menyebutkan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan dan memberikan kebahagiaan bagi orang yang memakannya. Tepung talbinah kaya akan serat, sehingga mengkonsumsinya secara rutin sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita. Apalagi kalau dimix dengan aneka buah seperti ini ya Besti. Yap, kali ini Pak Dokter akan ditemani oleh Chef Januar untuk membuat makanan dari bahan tepung talbinah. Kira-kira mau buat apa ya Besti? Bahan yang perlu kalian siapkan adalah air mineral, tepung talbinah, irisan wortel, biji selasi, gula aren, pisang mas, garam, madu, kurma, dan stroberi. Pertama-tama kita masak air hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan tepung talbinah lalu aduk hingga mengental. Sambil menunggu, kita lanjut iris tipis pisang. Lalu campur dengan tepung talbinah yang sudah dilarutkan. Jadi pisang merupakan salah satu sumber kalsium ya, dan serat yang sangat tinggi, ditambah dengan talbinah kayak begini dan toppingannya ini yang bikin sedap ya. Kenapa sedap? Karena ada wortel, ada kurma, ada selasi. Jadi ya Masya Allah, nih kita akan lihat rasanya kayak apa nanti. Lanjut, masukkan irisan wortel, biji selasi, gula aren, dan garam. Lalu aduk hingga semua tercampur rata. Jangan lupa tambahkan irisan kurmanya untuk memberikan rasa manis alami. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan wadah mangkok, lalu kukus hingga matang. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah, bubur talbinah kukus kita sudah jadi. Oke, seperti ini jadinya, dan ini varian yang lain di mana kita bisa mengolah talbinah yang tadi saya sebutkan dengan topping-topping yang bisa kita sesuaikan. Kalau topping kita tadi kan ada kurmanya, ya ada pisangnya, ada selasinya, tapi ini ibu bapak sekalian, khususnya ibu-ibu tetap bisa mengolah ini dengan topping yang berbeda dan tentunya dengan rasa yang tetap sedap dan sehat tentunya insya Allah dengan talbinah yang tadi kita jelaskan bahwa itu merupakan salah satu makanan disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tak terasa 30 menit sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat selama bulan Ramadan. Semoga program ini bisa menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insya Allah. Sampai jumpa Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.